kepentingan ataupun untuk makna yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Maka kita pun juga perlu memastikan dari mana kita memperoleh ajaran, pemahaman tentang agama kita. Dan inilah keistimewaan dari ajaran para ulama, guru-guru kita yang sangat mementingkan sanad, sangat mementingkan bagaimana informasi, bagaimana ajaran, bagaimana pemahaman diterima secara musalsal dari satu generasi ke generasi dengan sanad yang terpelihara. Dan sanad di dalam hadis Rasul SAW disebutkan minad-din, al-isnadu minad-din. Sanad itu adalah bagian dari agama. Demikian pentingnya, maka kita memperhatikan dari mana informasi yang kita terima. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saat ini kita berhadapan dengan gelombang arus informasi yang demikian pesat, yang bisa jadi tidak ada di zaman-zaman dahulu. Saya masih teringat waktu saya menulis skripsi, mungkin sama Habibana Dr. Segaf Al-Nawar juga seangkatan, itu kita belum mengenal ada internet. Zaman skripsi dulu masih menulis skripsi dengan mesin ketik, yang kalau kita ngetik itu tidak perlu lagi iringan suara atau qasidah atau nasyid atau apa, tidak perlu lagi, karena suara mesin ketiknya aja sudah besar sekali. Jadi tidak perlu lagi. Belum ada internet, belum ada media sosial, informasi sangat terbatas. Maka kita pun dapat dengan keterbatasan itu lebih menjaga, lebih bisa membatasi mana informasi yang bisa kita terima. Tapi sekarang Masya Allah, internet, media sosial, bukan lagi kita yang mengejar atau mencari informasi, tapi informasi itu yang mendatangi kita. Informasi itu yang mendatangi rumah-rumah kita, mendatangi kamar-kamar anak kita, mendatangi HP yang dipegang oleh anak-anak kita. Informasinya yang datang, bukan kita yang mencari. Nah, informasi ini masalahnya ada yang informasi yang positif, ada yang negatif. Yang positif, insyaallah, ahlan wa sahlan Habib Ahmad bin Zain Hamshi, ahlan wa sahlan, fadhal, marhaba. An iznikum, ini saya minta izin ini untuk berdiri di depan para habaib, para masyayikh sekalian, imtithalan bil amar, ini melaksanakan perintah ini. Jadi tadi saya katakan bahwa saat ini informasi itu tidak lagi kita yang mencari, tapi dia yang datang ke kita. Dia memasuki rumah-rumah kita, memasuki kamar-kamar anak-anak kita, mendatangi HP-HP yang dipegang oleh anak-anak kita. Ini luar biasa. Dan masalahnya informasi itu ada yang positif, ada yang negatif. Maka disinilah kita memerlukan kearifan, kita memerlukan bimbingan, kita memerlukan tuntunan. Tidak hanya tontonan, tapi juga tuntunan tentunya. Jangan sampai tontonan jadi tuntunan. Karena tidak semua informasi itu baik, tidak semua informasi itu positif. Maka kita harus memfilternya, mensortirnya, bagaimana agar kita dapat selamat dari bahaya negatif perkembangan informasi itu. Bisa dibayangkan saat ini dengan mudah orang bisa menyebarkan informasi. Nah, kita pun dalam berdakwah juga menghadapi tantangan-tantangan itu. Saya menghargai adanya ikhwan kita yang memang juga berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang.
namun tentu saja mengisinya dengan nilai-nilai dakwah, ajaran-ajaran yang sesuai dengan akidah, sesuai dengan manhaj, dengan tariqah kita. Karena kalau ruang-ruang itu tidak kita isi dengan dakwah, maka pihak-pihak yang justru menjadi yang akan menteror lingkungan anak-anak kita, lingkungan kita, akan dengan semena-mena mengisi ruang-ruang informasi itu. Maka untuk itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saat ini sebagaimana juga beberapa ulama-ulama mujaddidin, ulama-ulama kontemporer yang belakangan mutaakhirin mengatakan, saat ini memang bisa jadi seorang ulama, seorang faqih, seorang mujtahid lebih mudah dalam melakukan ijtihad, dalam melakukan istinbat, dalam melakukan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi, karena kitab-kitab telah dihimpun, naskah-naskah, bacaan-bacaan untuk yang dibutuhkan telah tersedia. Berbeda dengan para ulama di zaman-zaman abad-abad pertama, abad kedua, 3 Hijriah, para imam muhaddithin, para imam mujtahidin madhab, yang mereka berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari satu hadis, karena keteguhan mereka dalam perhatian mereka yang besar terhadap ajaran tuntunan Rasul SAW, maka mereka berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain untuk mendapatkan hanya satu hadis. Dan dengan kriteria yang demikian ketat, kita mengetahui, kita mempelajari bagaimana Al-Imam Al-Bukhari menetapkan kriteria kesahihan sanad, kesahihan hadis yang demikian ketat. Dan inilah juga yang menjadi keistimewaan kita. Para ulama di zaman-zaman awal, begitu besarnya perhatian mereka dan begitu besarnya tantangan mereka dalam menghadirkan informasi, bahan-bahan bimbingan tuntunan untuk umat dengan menghadirkan karya-karya besar mereka. Saat pada masa-masa ulama mutaakhirin, di mana kitab-kitab telah terhimpun, akses kepada kitab-kitab tersebut pun dipermudah dengan berbagai perpustakaan, maktabah dan sebagainya. Maka para ulama mutaakhirin menganggap memang lebih mudah bagi ulama mutaakhirin untuk melakukan istinbat, untuk melakukan penalaran atau penyelesaian masalah-masalah hukum. Namun disadari pula bahwa sesungguhnya tantangannya pun juga lebih besar. Dan makin belakangan, makin kita sampai kepada zaman mutaakhirin ini, zaman-zaman mutakhir ini, maka kita pun juga berhadapan dengan berbagai tantangan yang besar. Tantangan justru pada demikian gampangnya informasi itu beredar di tengah kita. Maka ini pun menjadi perhatian kita, hendaknya menjadi tanggung jawab kita, bagaimana agar informasi itu dapat kita terima, dapat kita filter, dapat kita manfaatkan secara positif bagi diri kita, lingkungan kita, untuk agama kita. Dan ini semua menjadi tanggung jawab kita semua, khususnya tentunya yang memikul tanggung jawab amanah dalam agama, para ulama, para ustadz, para kiai, mubaligh, dai, semuanya kita mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana informasi itu dapat benar-benar terfilter, tersortir, hanya bermanfaat yang kita dapat terima. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita juga mensyukuri
bahwasanya kita pun sebagai masyarakat, sebagai umat kaum muslimin yang berada dalam lingkungan ahli sunnah wal jamaah, dan juga lebih khusus lagi di lingkungan para ulama kita, para salaf kita yang memperhatikan sanad keilmuan, memperhatikan dari mana kita menerima informasi keagamaan itu, maka kita pun diingatkan untuk ihtiyat, untuk berhati-hati. Dan kita pun juga diingatkan untuk senantiasa berpegang teguh kepada kitabullah, kepada sunnah Rasul SAW, dan apa yang dicontohkan oleh para salaf kita. Maka para ulama mengatakan, bahkan dikutip, kalau kita mengenal ada tariqah alawiyah, maka Al-Imam Al-Haddad jama'at tariqah kullaha. Di dalam ungkapannya dia menghimpun semua ajaran tariqah itu dengan ungkapan walzam kitaballahi watba' sunnatan waqtad hadakallahu bil aslahi, waqtad hadakallahu bil aslahi. Walzam kitaballah watba' sunnatan. Berpegang teguhlah kepada kitabullah, kepada Al-Qur'anul Karim, watba' sunnatan, dan ikutilah pesan-pesan as-sunnah an-nabawiyah, sunnah Rasul SAW. Waqtad hadakallahu bil aslafi, dan contohlah para salaf, bagaimana para salaf memahaminya dari generasi ke generasi, bagaimana mereka mengajarkan kita, mencontohkan bagaimana mengamalkan hadis-hadis Rasul SAW. Hadakallahu bil aslafi, hadakallah, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita semua. Dan para ulama, para salihin mengingatkan kita pada level yang paling ihtiyat adalah kita tidak mencontoh adat-adat kecuali yang sudah dicontohkan oleh para ulama salihin. Dan kalaupun kita mengamalkan sesuatu, ada contoh yang amalkan oleh para ulama salihin, maka dengan demikian juga para hadirin hadirat sekalian, kita juga diingatkan. Bahkan Al-Imam Al-Haddad sendiri juga mengingatkan hal yang bisa jadi membuat di antara kita membanggakan satu sama lain keturunannya, sehingga Al-Imam Al-Haddad mengingatkan, "Tsumma wala taghtar bin nasabi wala taqna bikana abi watba Ahmad khairu nabi Ahmad al-hadi ila sunani." Al-Imam Al-Haddad mengingatkan, janganlah kita tertipu dengan nasab. Ini sekarang lagi heboh soal nasab, ya. Padahal ini sebetulnya para pihak yang sebetulnya mengangkat isu nasab ini, sebetulnya mereka bisa jadi kurang informasi atau memang punya maksud yang tidak baik. Seandainya mereka memperhatikan apa yang disampaikan oleh para leluhur dari para salaf ba'alawi, maka mereka akan temukan betapa para ulama, para ajdad, para salaf ba'alawi mengingatkan untuk tidak membangga-banggakan nasab. La wala taghtarra bin nasabi wala taqna bikana abi. Janganlah Anda tertipu dengan nasab, dan jangan merasa cukup dengan mengatakan kana abi, ayahku demikian, kakekku demikian. Tapi lakukanlah, amalkanlah, ikutilah. Siapa? Ikutilah Ahmad, maksudnya Nabi Muhammad SAW, Ahmad al-hadi ila sunani. Ikutilah yang akan menuntun kepada kebaikan akhlak, kebaikan ajaran, kebaikan
bimbingan untuk menjadi manusia terbaik yang taat kepada Allah dan Rasulnya.